Halo Deber semuanya, selamat datang di Depors. Podcastnya Doa Bangsa TV. Biarkan podcast mengalir seperti air. Oke, sekarang kita kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya ini adalah Ya istimewa banget lah. Dapat dikatakan ini kayak panutan hampir banyak orang gitu. Karena pernah viral pada masanya di daerah Cibarga dan Kabupaten Sukabumi gitu. Silakan diperkenalkan Bang. Siapa namanya? Oke, siap. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nurul. Izin memperkenalkan diri nih, Debers semua di rumah masing-masing. Perkenalkan, saya Wildan Miftahudin. Saya pelajar di SMA Doa Bangsa ini. Mungkin kalau berbicara mengenai jabatan organisasi, saya selaku Duta Utama Pelajar Peduli AIDS Kabupaten Sukabumi. Duta PPA ya? Duta PPA 2021 ini. Di sekolah saya menjadi Komisi B gitu ya. Kemudian doakan juga pengen menjadi ketua umum POKSI gitu, dan sekarang lagi dicalonkan oleh Regional 5 untuk menjadi ketua umum POKSI. Amin. Forum keren OSIS sih. Kabupaten Sukabumi. Keren. Regional 5 tuh yang daerah Cibadak, Cisaat, terus Cisaat gitu ya. Wah, keren sih. Gini nih Bang Wildan, banyak banget nih sebenarnya pengen ada obrolan mengenai murid-murid yang tersesat gitu kan. Kemarin itu ada sedikit spoiler gitu kan. Murid tersesat itu kayak gimana gitu kan. Kebanyakan nih banyak yang di masa pandemi ini nih anak-anak yang suka rebahan, terus lebih banyak ke main game, terus sekolahnya kadang-kadang bolos itu kan matiin offin kamera di Zoom itu kan disebut bolos ya Bang ya. Iya bener. Kadang-kadang kan agak tersesatnya tuh kita konteksnya lebih ke arah dimana pada saat kita tahu itu adalah jalan yang benar, tapi kita memilih untuk hal-hal yang sebenarnya ya tidak harus kita pilih gitu kan hidup adalah pilihan gitu kan sebenarnya gitu. Nah Bang Wildan nih dengan segudang kegiatan, dengan banyak banget hal-hal yang dilakukan lah ya, ini udah aktif banget, ini udah keren banget sih. Karena di masa-masa pandemi ini kan biasanya banyak keterbatasan lah ya Bang ya. Kayak pertemuan susah, kayak apa-apa susah gitu kan. Banyak banget hal yang harus diantisipasi kan masa pandemi ini gitu. Nah gimana sih ini Bang Wildan, kasih tahu semua orang yang tersesat di sini nih. Mau murid tersesat, guru tersesat gitu ya. Nanti kita berbagi tips gitu ya. Gimana caranya agar tetap produktif di masa pandemi ini, gimana nih? Pertama-tama tadi Bu Nurul menyinggung mengenai rebahan ya. Saya teringat sama satu kutipan Fatur gitu, Ketua BEM UGM yang kemarin sempat viral itu, katanya boleh menjadi kaum rebahan tapi harus menjadi kaum perubahan juga gitu. Kaum rebahan, kaum perubahan gitu. Nah kemudian kalau tipsnya sendiri sih saya sendiri gitu, tidak lain kita itu harus membuat seperti agenda kegiatan di rumah gitu. Atau enggak kayak per jam itu kita mau ngapain sih gitu. Bahkan seorang Fahri Hamzah gitu, politisi yang mungkin sekarang ini terkenal sekali gitu. Yeah, I know. Waktu kuliah, waktu dia menjadi seorang pelajar itu per 10 menit setelah dia bangun tidur tuh dia tahu dia tuh mau ngapain gitu. Sampai di lembar kertas khusus gitu, buku daily activity-nya tuh per 10 menit beliau bikin seperti itu gitu. Nah, jadi saran dari Wildan, teman-teman di luar sana di rumah masing-masing kan sekarang di wilayah masing-masing, terutama anak SMA SMK Doa Bangsa kan kemarin kalau kata sensei itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya mereka. Betul. Nah jadi betul banget itu. Jangan patah semangat. Jadi sekarang di wilayah masing-masing buatlah perubahan di sekitar masyarakat itu. Kalau misalnya di daerah Lampung tidak ada Duta PPA, bikin Duta PPA Lampung. Duta PPA Lampung gitu ya. Bikin Duta PPA Kalimantan gitu. Jadi teman-teman menjadi agent of change gitu ya kalau kata Bu Nurul. Nah jadi seperti itu kalau menurut saya Bu. Ya kan kita kalau misalnya yang namanya agent of change itu kan berarti yang baper itu kan ya bawa perubahan ya kan. Kalau misalnya jadi murid-murid tersesat agak-agak baperan gitu kan ya seenggaknya ya bawa perubahan lah ya buat lingkungan kalian. Karena yang namanya pandemi itu kan efeknya ke lingkungan ya. Gimana kalau misalnya kita lebih ke mengubah lingkungan daripada lingkungan yang mengubah kita gitu. Kita kan kayak terkurung ya istilahnya itu kan kayak di rumah aja gitu. Terus daring juga di rumah aja, ngapa-ngapain di rumah aja, seolah-olah kayak terkurung gitu. Padahal kan tidak. Buktinya kayak di depan Ibu sekarang nih, kayak Bang Wildan ini kan sebenarnya banyak keterbatasan yang bisa kayak pandemi ini kan membuat kita banyak keterbatasan, tapi sebenarnya kan tidak gitu. Sebenarnya kan masih banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal seperti ya setidaknya membawa perubahan dan juga membuat lingkungan kita lebih produktif gitu. Kan yang namanya produktif itu kan ya tahu sendiri ya Bang ya, produktif untuk menjadi ya penyuluhan bahwa AIDS itu apa sih gitu kan. PPA itu kan lebih ke penyuluhan AIDS itu apa sih gitu.
mencegah tuh kan lebih baik daripada mengobati gitu kan. Kalau dari Wildan sendiri sih jadi teman-teman harus bisa menyibukkan diri gitu. Karena sibuk itu seru kok gitu. Kalau menurut Wildan. Jadi ketika kita hidup gitu ya di masyarakat, apa sih manfaat kita gitu. Kalau kita misalnya menjadi ketua ini, ketua itu masih input gitu. Tapi ketika kita bisa menyuluhi sesuatu gitu, mencegah masyarakat, itu baru outputnya gitu. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena manusia yang baik itu kan dalam agama Islam adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Wah, itu moto ibu banget sih dari dulu ya. Bagaimana cara kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya seenggaknya nih daripada membuat orang lain susah ya seenggaknya ya bermanfaat buat orang lain kan gitu. Kalau belum bisa membuat bangga ya seenggaknya ya jangan nyakitin hati orang lain. Itu kan juga sudah bisa dikatakan menolong dan juga ya bermanfaat untuk orang lain ya seenggaknya yang jangan ngerugiin lah gitu kan. Jadi orang baik-baik aja lah gitu kan. Jadi tadi kata ibu ada sedikit kayak zaman-zaman gitu. Kalau kata Wildan apa? Jadi jangan zaman yang membawa kita gitu, tapi kita yang harus membawa zaman gitu. Apalagi tuh cocok banget buat generasi Z ya. Generasi sekarang ini atau generasi yang sekarang tuh lagi diagung-agungkan di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Oh iya, generasi emas. Nah, apa sih yang dimaksud generasi emas kalau pandangan Wildan sendiri gitu? Generasi emas itu apakah yang punya intelektual tinggi ataukah yang punya kayak akademisnya nilainya tinggi atau seperti apa? Tapi kalau kita dari segi umat Islam gitu ya, karena Wildan juga lumayan gitu ya kalau dari segi keagamaan atau ceramah seperti itu. Makanya sekarang kita agak sedikit-sedikit ke keagamaan nih. Yang disebut dalam surat Al-Maidah qaumun akhar itu adalah yang mana satu generasi ini yang Allah mencintainya dan generasi itu pun mencintai Allah gitu. Jadi generasi emas di tahun 2045 bukan tentang intelektual, tapi tentang perasaan dan rasa cinta kita kepada yang kuasa gitu. Ya, semakin meningkatkan diri kita gitu kan, semakin buat kita berkualitas gitu kan. Semakin membuat kedepannya kita bahwa itu kan usia produktif Indonesia banget gitu ya. Banyak banget usia produktif yang sangat-sangat paling tinggi gitu kan ya. Dan itu sebenarnya harus bisa menjadi peluang besar menjadikan negara kita menjadi negara maju. Selain dari keislamannya juga dari kenegaraannya juga gitu kan. Beda sih ini orientasinya kalau antara guru PPKN dan calon guru PAI itu kan beda ya. Guru PAI. Iya kan. Kayaknya bentar lagi bakal ada rencana-rencana kuliah di luar negeri gitu kan. Ada gak sih Bang rencana-rencana gitu? Itu mah masih dipertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa S1 pun kan S2 masih bisa gitu. Gitu. Jadi, masih banyak kesempatan. Berarti rencana banyak. Ada dong? Rencana mah ada. Karena menurut saya di zaman sekarang ini kalau ibaratnya ya dalam tanda kutip kita tidak memiliki gelar atau apapun tuh sulit gitu didengar sama masyarakat gitu. Jadi ketika kamu lulusan mana kok berani ngomong kayak gini gitu. Kalau kita punya ya saya lulusan luar negeri pasti lebih didengar gitu. Makanya perlu yang namanya tuh pendidikan tinggi itu. Gitu. Wow, ini bisa jadiin panutan banget ya. Ini Bang Wildan tuh baru kelas 11 yang bakal naik kelas 12 gitu. Tapi pemikirannya tuh kayak seolah-olah lo tuh udah kayak tinggi banget sih ini. Oh ya Bang, kalau misalnya masa pandemi ini kan ya kita gak habis-habisnya ya lah ya bahas pandemi, bahas corona gitu. Kan bentar lagi ada vaksin nih. Oh iya benar banget. Nih ngomongin ini gimana nih menurut Bang Wildan sendiri nih di sini? Dari segi pandemi dulu aja ya. Oh, dari segi pandemi. Kalau dari segi pandemi dulu apa sih makna yang bisa kita dapat? Kalau bagi Wildan sendiri pribadi back to basic. Jadi dua kata itu back to basic yang saya dapat adalah kembali ke awal. Yang mana dari awal penciptaan gitu ya. Yang dulunya sungai itu bisa diminum gitu oleh orang-orang purba dan sebagainya, tapi sekarang itu sulit gitu diminum dan bahkan oksigen yang kita rasakan sekarang tuh belum tentu bersih gitu di zaman sekarang ini gitu. Nah sekarang itu diajarkan lagi gitu supaya semuanya tuh kembali ke awal gitu. Yang dulunya mungkin kita kalau mau makan saat kita lahir dipilah-pilih sama orang tua kita, harus makan dari lingkungan, dari alam gitu sekitar. Sekarang kita sudah makan yang kayak miras dan lain sebagainya atau ya yang sedikit haram gitu. Nah jadi disitulah kita harus mulai pilih-pilih lagi gitu dari segi makanan, dari segi kehidupan kita kembali ke awal. Yang mungkin kita dulu berbuat baik itu harus dilihat orang, tapi sekarang di rumah masing-masing karena nilai kebaikannya itu lebih tinggi gitu. Ketika kita mengerjakan tapi dengan niat tidak mau dinilai oleh orang lain, hanya dinilai dari yang di atas itu lebih baik gitu. Kalau dari segi vaksin sendiri ya Bu ya, kalau dari Wildan
Wildan pribadi tentunya pengen gitu divaksin karena itu dalam bentuk ikhtiar kita gitu ya. Karena ada sebuah kisah mungkin coba bisa menginspirasi, bisa boleh. Terutama bagi umat Islam gitu. Pada suatu hari gitu, ketika ada sahabat Nabi gitu, kemudian dia itu membawa seekor kambing gitu ke depan pasar. Kemudian kambing itu tidak diikat di depan pasar, padahal ada kayu di situ tuh. Kemudian ditanya sama Nabi itu, katanya, kenapa kamu tidak mengikat itu? Kalau kambing ini milik saya, ya pasti dia tidak akan kabur. Tapi kalau dia bukan milik saya, dia pasti kabur. Tapi dia di situ dimarahi karena tidak mau ikhtiar gitu. Nah sekarang kita juga seperti itu. Kalau memang ibaratnya kalau mati sekarang karena vaksin juga, ya udah nggak apa-apa deh. Memang takdirnya kan. Kadang orang ada yang bilang gitu ya. Nah tapi ikhtiar kita tuh apa sih gitu? Karena kan apa ya, kalau menurut Wildan mah kita terus menyontoh dari pemimpin-pemimpin kita saat ini gitu Indonesia. Kalau misalnya Jokowi udah vaksin ya kita juga harus gitu. Karena apa ya, amwalun itu bener banget gitu, dari harta kita, kemudian pemimpin kita tuh harus dikorbankan gitu buat itu semua gitu, sebagai bentuk ikhtiar gitu. Jadi nggak bisa berkata-kata ibu tuh ya, soalnya ibu tuh kayak udah ngobrol sama orang yang emang bener-bener sudah sangat paham mengenai segi keilmuan gitu. Di sini tuh kayak wow gitu. Mungkin nanti Debers di rumah juga wow, ini kayak tepuk tangan gitu di rumah, wow gitu. Jadi ilmu buat bareng-bareng juga kan ya bang ya. Iya. Kalau misalnya abang sekarang sama teman-teman abang gimana? Teman-teman sekelas gitu, terus ininya gimana? Komunikasinya seperti apa gitu. Justru kalau dari Wildan sendiri ya, mungkin kalau ada di sini yang penonton dari luar SMA Doa Bangsa, boleh gitu dipraktekkan. Kalau di Wildan sendiri, angkatan Wildan itu biasanya setiap malam minggu itu ada namanya tuh malam curhatan. Jadi serius di grup kelas, di grup angkatan. Itu angkatan? Salah satu program kerja karena Wildan sebagai ketua angkatan jadi mengadakan program itu, malam curhatan. Nah, fungsinya apa sih? Di situ fungsinya untuk kita mempererat silaturahmi lagi. Selain dari itu juga kita bisa tahu di daerah Sulawesi itu keadaannya gimana sih? Ada Bang Saba di sana. Kemudian di daerah Lampung ada Bang Azmi di sana. Kita bisa tahu, bahkan saya tertarik gitu dengan yang diceritakan oleh teman saya Saba itu di Sulawesi. Katanya di Sulawesi itu perempuan tuh ikut sholat Jumat. Di Sulawesi sana. Di Sulawesi itu perempuan tuh ikut sholat Jumat. Nah disitulah mungkin manfaat gitu ya, ketika kita di rumah masing-masing, kenal dengan budaya masing-masing, kearifan lokal masing-masing, kita bisa saling menceritakan di situ gitu. Oh gitu, keren-keren banget berarti ya. Berarti di grup itu yang dibuat sama Bang Wildan, teman seangkatan ini bisa dipraktekkan sama Debers di rumah kali ya? Boleh banget. Sama angkatan-angkatan yang lain ya? Boleh juga. Jadi ada sesi curhat di mana kita saling mengenal, saling tahu gitu ya kan. Jadi kayak kebersamaan tuh secara virtual tuh ya sah-sah aja gitu kan, nggak mengurangi hikmatnya kebersamaan gitu kan. Bener banget. Kalau dari segi pembelajaran sih yang namanya masa pandemi tentunya emang kita itu didorong gitu ya, supaya ahli gitu dalam bidang digitalisasi ini. Apalagi orang tua kita, mungkin orang tua kita kadang kayak harus beli kuota lah, harus beli ini. Nah kita tuh apa sih, harus bisa menjelaskan juga gitu. Nah bener-bener. Nah di situ kayak misalnya orang tua tuh kadang merasa gimana ya, namanya uang gitu ya kan, kita juga punya adik, punya itu yang harus dibiayai juga gitu. Jadi kita tuh harus bisa menjelaskan gitu. Kalau misalnya kita dapat kota itu mau digunakan untuk apa gitu. Jadi jangan cuman main game dan lain sebagainya. Atau sekarang itu justru banyak gitu lomba-lomba kayak seminar ataupun perlombaan lainnya tuh yang justru dapat kuota gratis gitu. Bang Wildan udah sering ya? Dapat pulsa gratis gitu. Nah di situ mungkin kita bisa memperingan lagi gitu beban orang tua gitu. Jadi kita tidak menjadi beban, tapi tunjukkan manfaat kita diberikan orang tua ini tuh untuk apa gitu. Bisa untuk ikut organisasi, untuk apapun itu gitu. Iya, sekarang kan banyak banget yang ngeluh ya, berbicara kembali lagi ke murid yang tersesat kan biasanya kan ngeluh ya kerjaannya kan. Ya nggak ada kuota lah di pemerintah, inilah itulah gitu kan, harus A B C D gitu. Sebenarnya banyak banget peluang yang bisa diambil gitu kan, dan banyak banget hal-hal kayak giveaway gitu kan. Pernah loh ibu dapat giveaway loh sama ini tuh. Terus dari abang juga berapa kali sih dapat itu pulsa? 3 kali ada kali ya? Ya mungkin. Wow itu banyak sih. Maksudnya kan kok ya 50 atau 100 ribu kan itu banyak banget sih itu. Maksudnya sangat-sangat membantu untuk ya pengeluaran gitu kan, dan gak nyusahin orang tua. Nah yang kayak gitu tuh bang harus meluruskan siswa-siswi yang tersesat di situ gitu. Dimana
nggak cuman ngeluh gitu kan. Kalau ngeluh ya nggak akan turun tuh kuota dari langit, ya nggak sih? Iya bener banget. Ataupun kalau siswa-siswa tersesat pada saat ini itu mungkin di saat gabutnya itu loh Bu. Jadi gabut ya? Kalau udah gabut itu bahaya bagi saya. Kenapa? Jadi pemuda sekarang kalau sempat dia ada waktu gabut bahaya. Kayak bisa ke arah hal yang negatif. Atau kayak misalnya apalagi sekarang tuh zamannya TikTok yang mungkin tidak bisa kita pungkiri banyak sekali gitu ya. Kayak ya penampilan-penampilan yang seperti itu ataupun kayak uuan gitu. Sehingga ya? menurut menurut saya sebagai penonton pun gitu ya tertarik kayak pengen ngerasain kayak gitu. Pengen uuan kayak gitu. Sedangkan di SMA Doa Bangsa sendiri tidak bisa gitu karena B2 gitu. No. Nah disitulah mungkin sekarang itu kegabutan itu dijadikan kayak mau ngechat cewek sembarangan siapa aja gitu, mau ngechat si ini mau ngechat si ini, niatannya mah cuma ngechat doang tapi bisa jadi ke arah sana gitu. Oh gitu. Murid-murid zaman sekarang tuh terlalu banyak media dan juga fasilitas ya. Nah gitu. Wah. Tidak dipergunakan. Cara menyikapinya gimana sih Bang? Soalnya kan kalau misalnya ibu atas nama guru nih di sini nih, kan kadang-kadang juga ngelihat siswa-siswinya tuh kan nggak tiap hari ketemu. Sekarang apalagi daring, cuman di grup gitu kan, berteman juga cuman berteman story, saling melihat story Instagram doang misalnya kan. Iya. Ya kan selama ini kita komunikasinya paling jadi pengenal story WA Instagram gitu. Nah gimana sih caranya kasih tahu ke mereka biar yang namanya kegabutan yang sebenarnya tuh bisa ditekan lah, maksudnya bisa dihilangkan lah dari segi yang negatif-negatif itu gitu. Makanya kalau Wildan sendiri gitu ya, kalau mengatasi kegabutan itu kalau misalnya teman-teman yang sering misalnya lihat SW Wildan dan sebagainya, Wildan tuh bukan untuk apa-apa gitu, tapi ingin menyibukkan diri justru. Oh iya sering sih ibu lihat, keren-keren sih. Menyibukkan diri itu menurut Wildan ya disitulah gitu kita bisa menghindari kegabutan tuh gitu. Kayak misalnya mengikuti seminar-seminar online atau webinar-webinar online kayak gitu, karena banyak sekali ilmu gitu ya yang tidak kita dapatkan di sekolah tapi kita dapatkan di luar gitu. Karena mungkin di sekolah mah kayak berbasis akademik dan lain sebagainya, tapi di luar kayak misalnya organisasi dan lain sebagainya kita bisa lebih banyak gitu. Terutama Wildan ya berbagi cerita gitu. Ketika Wildan menyibukkan diri di PPA gitu, ada banyak sekali kebahagiaan yang mungkin sulit gitu ternilai ketika kita bisa memberi bantuan kepada Nyalindung kemarin yang, yang tanah retak. Wildan sama teman-teman Wildan turun ke jalan minta-minta uang gitu. Kemudian kita salurkan ke sana. Ada kebahagiaan yang mungkin tidak ternilai di situ. Kemudian nggak bisa tersirat gitu nggak bisa ini gitu. Kemudian datang ke pondok pesantren Patuguran di sana. Ada beberapa anak yatim juga. Kami memberikan penyuluhan di situ tentang HIV/AIDS dan lain sebagainya. Di situ mungkin menjadi hal yang output kita gitu. Kita bisa, kalau misalnya sekarang ini tujuan pendidikan itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi saat sekarang pun gitu kita tuh udah bisa melaksanakan itu. Sangat gitu. bisa sih sebenarnya. Jadi menyibukkan diri gitu. Tinggal maunya aja kan. Tinggal maunya aja. Itu sih sebenarnya. Bahkan kayak sebenarnya ya aplikasi TikTok maupun Twitter maupun Instagram sebenarnya bisa banyak berdampak positif gitu. Karena kayak banyak hal yang kita bisa ambil. Pelajaran-pelajaran kan sekarang di-share juga banyak di situ loh Bang. Jadi banyak banget lah, kita nggak kehabisan cara, kita nggak kehabisan kreativitas selama jari kita nih bisa dikontrol gitu kan sebenarnya. Kan sebenarnya yang lebih kejam daripada lidah sekarang tuh jari ya. Iya. Karena kalau misalnya netizen Indonesia yang disebut sebagai netizen yang paling ini nih Bang, yang tahu survei paling dari barbar. Ya tidak sopan gitu ya dikatakan gitu. Paling barbar. Iya gitu-gitu kan. Nah sekarang tuh sebenarnya kita tuh bisa sebenarnya ngontrol diri, ngontrol jari gitu kan gampang banget gitu. Tinggal pengetahuannya aja, tinggal cara kitanya aja menyikapinya gitu kan. Kesadaran balik lagi sih. Iya bener banget. Jadi kalau dari Wildan itu sih kayak menyibukkan diri. Selain dari itu juga kan di masa saat ini tuh waktunya kita emang berdekat gitu dengan keluarga di rumah. Oh iya gitu. bener ya. Jadi apa ya kalau dari Wildan gitu pernah mendapatkan satu ilmu juga gitu. Ada sahabat Nabi bertanya kayak katanya, saya tuh pengen melihat Allah katanya, tapi saya tidak tahu saat ini tuh Allah lagi tersenyum sama saya atau Allah tuh melihat saya saat sedih gitu. Kemudian Nabi di situ menjawab katanya, kalau kamu mau lihat Allah senyum, buatlah senyum di wajah ibumu. Kalau kamu melihat Allah sedih atau marah, jangan buat itu di wajah ibumu. Dan pada saat ini di masa pandemi itulah waktunya. Kapan lagi gitu? Karena pada saat ini mungkin kita bisa berprestasi di sekolah itu tidak dilihat oleh orang tua. Tapi sekarang kita bisa
bermanfaat, berbakti kepada orang tua. Orang tua belum bangun, kita udah rapihin rumah, udah beresin, udah nyuciin gitu. Disitulah waktunya kita buat membuat senyum itu gitu. Kapan lagi, teman-teman? Asik, keren banget sih itu ungkapan itu. Bener juga sih, itu jadi bisa membuat adik-adik tingkat abang nih, bahkan kakak tingkat gitu kan, banyak banget orang-orang yang memang ya dikatakan belum melihat itu semua gitu kan, belum sadar lah katakanlah gitu. Jadi kita harus dari sekarang nih Debers ya, harus sadar sadarnya gitu, sadar diri bahwa setiap hal yang kita lakuin di dunia ini gitu akan berdampak ke depannya gitu. Tadi seperti yang Bang Wildan katakan itu banyak banget sih yang bisa dipetik. Ibu juga hari ini tuh senang banget sih bisa banyak belajar dari Bang Wildan ya. Bang Wildan keren banget sih Bang Wildan ini. Hebat lah pokoknya. Nggak inilah nanti kedepannya mungkin bisa kali ya ngobrol-ngobrol hal yang lebih ini lagi ya. Okay. Kalau Wildan juga pengen nanya sih ke ibu gitu. Ya, gimana, ibu kan kelihatannya sibuk terus gitu di sekolah gitu. Atau banyak kegiatan juga gitu. Wildan juga sering gitu ya sebagai pengikut story IG-nya Bu Nurul. Wah. Nurul _Aisyarini. Wildan DB13. Kita jadi promosi Instagram. Jadi kalau ibu sendiri gitu, cara membagi waktu, memanajemen waktu itu seperti apa? Jujur Wildan juga kadang tetap aja gitu kayak ada waktu gabut, ada waktu itu gitu. Nah, dari ibu sendiri gimana sih Bu? Sebenarnya kalau misalnya namanya membagi waktu antara sibuk atau nggak sibuk, sebenarnya nggak ada yang sibuk gitu, tapi disebut sebagai produktif gitu kan. Nggak ada antara Bu Nurul sibuk nih, ini sibuk, ini nih banyak ini ya kerjaan ya Bu Nurul. Enggak, sebenarnya ada waktu produktif kita gitu. Berbicara mengenai produktif pasti berbicara mengenai prioritas tadi seperti Bang Wildan nih. Jadi sebenarnya kenapa kalian bisa ngelihat ibu agak-agak banyak kerjaan yang ibu kerjakan, tapi pada saat kalian minta ibu akan selalu ada, kan sebenarnya nggak bisa dibilang sibuk juga sih ibu tuh kan. Tapi menggunakan waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin. Tadi yang Bang Wildan bilang sih banyak banget yang bisa kita atur, kita plot-plotkan, mana dulu yang penting tidak penting, terus yang mendesak tidak mendesak. Itu pernah lah ya belajar di karakter itu Kemadian, pernah kan ya? Nah itu dipakai Bang, ilmu itu harusnya bisa bermanfaat gitu kan. Jadi selama ini tuh sebenarnya ibu menggunakan itu jadi yang prioritas-prioritas didahulukan gitu. Dan hal-hal yang bisa tapi nggak ada penundaan ya, hal-hal yang bisa dikatakan direncanakan ya direncanakan dengan baik gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ada Bang yang sibuk tuh, produktif. Wildan juga pengen nih kembali lagi ke murid tersesat nih Bu ya. Yang Wildan rasakan pribadi gitu ya. Kadang kalau misalnya kita lagi Zoom gitu atau lagi Google Meet, menurut Wildan kesiapan belajar tuh kurang banget gitu. Kayak misalnya guru tuh udah mulai jam 8 udah Google Meet, udah Zoom, tapi kayak Wildan juga kadang belum mandi, belum makan, atau saat guru menerangkan pun gitu, Wildan sambil makan gitu, atau sambil ya kegiatan lain gitu. Di situ mungkin sedikit tersesat gitu ya. Nah di situ kalau bisa kita lihat gitu ya di negara-negara lain tuh walaupun saat pandemi ini, tapi jam 7 tuh mereka udah pakai pakaian sekolah gitu. Walaupun di rumah masing-masing, dan orang tua pun mendorong itu semua gitu. Jadi kesiapan belajarnya tuh, kedisiplinan belajarnya tuh tetap ada gitu. Nah mungkin di situ sih yang mungkin sekarang tuh sulit banget gitu. Masih kesulitan ya. Kesulitan kan, buat melepas ketersesatan itu. Walaupun sudah 1 tahun dan kemarin baru ulang tahun gitu kan, pandemi ini diumumkannya pandemi yang terkena corona itu kan baru diumumkan 1 tahun tepat gitu. Tapi dalam waktu 1 tahun ini kita belum bisa membiasakan diri dengan pandemi. Karena kebiasaan kita adalah ya kayak gotong royong, semuanya kan bareng-bareng Bang. Jadi kayak kongres lah. Kalau bahasa Indonesianya tuh ngawangkong teberes-beres gitu kan. Kongres ngawangkong. Ya ngawangkong teberes-beres. Nah itu jadi semua serba kebersamaan. Jadi belum bisa membiasakan hal-hal itu, termasuk membiasakan diri dengan pandemi. Itu belum. Jadi tapi kita juga nggak mau ini akan menjadi endemi, jangan dong, jangan, cukup jadi pandemi aja dan cukup membiasakan bisa tadi yang ibu bilang, jangan dipengaruhi oleh lingkungan. Berarti kalau misalnya masih seperti itu, artinya masih dipengaruhi oleh lingkungan kan seperti itu. Tapi sebenarnya ya nggak ada yang salah, kayak kalian cuman pakai kolor pada saat Zoom meeting itu nggak ada yang salah sebenarnya. Yang terpenting adalah pada saat kita mengikutinya dengan baik dan pada saat kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ya dengan baik gitu. Mungkin Wildan juga pengen nanya gitu ke ibu, ada satu hal yang mau Wildan tanyain gitu. Ini mah mengenai pilihan. Jadi
yang namanya kita di rumah, yang pasti kan kadang disuruh ngebantuin atau nganterin orang tua gitu ya. Nah, ketika kita berada di dua posisi itu, kita lagi belajar nih, kegiatan Zoom itu masih lagi berlangsung. Tiba-tiba orang tua tuh, ayah kita tuh lagi pergi misalnya ke pasar atau kemana. Orang tua tuh terus nyuruh Wildan anterin mama dong kemana, ke warung sana, mau beli apa, mau beli ini sesuatu buat makan nanti misalnya. Nah, kalau ada pilihan dua itu gitu, apakah lebih baik kita mengikuti Zoom atau kita mengikuti orang tua itu? Wildan juga masih bingung gitu, Bu. Soalnya kalau misalnya kita menghindari Zoom itu gitu, kayak nggak menghormati guru atau seperti apa, kita orang tua ini makan kalau misalnya nggak mau sama yang lain aja kan nggak enak juga gitu. Nah, kira-kira gimana tuh, Bu? Jadi segini Bang, itu tuh banyak banget loh Bang kasusnya, asli itu banyak banget yang gitu dari orang tua dan juga dari siswa-siswinya gitu. Nah, cara menyikapinya kayak ada suatu prioritas gitu kan. Kalau misalnya sekiranya nih si emak, emak di rumah, maafin ya emak. Jadi pengennya tuh gitu susah banget sih disuruh main HP terus sih, gimana sih ini main laptop terus sih gitu kan, bawelnya emak-emak tahu sendiri gitu. Dan kita menyikapinya ya pada saat kita berkomunikasi, ya komunikasi lah sama si emak kita gitu. Mak gini nih ada pelajaran dulu, kan daring nih ada ini dulu kan gitu. Kecuali ini ada hal-hal yang emang bener-bener penting, seperti misalnya adik sakit, itu kan kayak hal-hal yang emang sebenarnya sulit gitu ya untuk dibuat pilihan gitu. Tapi kayak baru ke warung atau misalnya ke pasar gitu kan, itu adalah hal-hal yang sebenarnya ada kejadian yang tidak mendesak, tapi penting. Itu penting loh, tapi tidak mendesak. Tapi kalau yang namanya belajar, udah jamnya mepet, itu adalah penting dan juga mendesak. Artinya harus didahulukan gitu. Kadang-kadang kan ada orang tua yang ngerti, kadang-kadang ada orang tua yang tidak ngerti gitu. Nah, bagi teman-teman murid-murid tersesat mungkin di situ ya bisa menjadi dikomunikasikan ya intinya. Iya, benar. Jadi jangan sampai ketika disuruh orang tua kita tuh langsung ngechat di Zoom, Pak izin sebentar, sebentarnya mau lama gitu sampai beres Zoom, sampai nanya gitu di grup, ini udah selesai gitu, udah kemana aja tuh gitu. Ya ke warung beli garam dulu gitu kan. Harusnya kami itu tuh dijadikan alasan gitu, Bu, kadang-kadang oleh murid-murid. Alasan itu bisa dibuat gitu. Bener-bener. Wah, kayaknya menginjak waktunya kita udah seru banget ya. Oh iya. Mungkin akan dilanjut di lain waktu dengan pembahasan yang lain ya. Mungkin boleh. Murid tersesat part 2 gitu kan. Bisa jadi nih. Nanti mungkin ada Q&A. Kan kemarin tuh belum kekumpul semua Q&A-nya. Jadi silakan nih yang mau Q&A mengenai siswa-siswi tersesat atau guru-guru yang no lab dan tersesat gitu seperti saya. Jadi silakan aja chat di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe dan di like ya, soalnya ini penting banget nih dan ini akan berjalan terus sampai nanti. Dan saya undur diri. Saya undur diri juga. Wildan Miftahudin. Oke, terima kasih nih Bang Wildan udah datang di pods kita. Jangan lupa juga subscribe untuk Doa Bangsa TV channelnya Edukasi. Tuh, itu tagline kita banget ya. Oke, thank you Bang Wildan. Sampai jumpa Deber semuanya. Thank you semuanya. Cukup sekian dari saya. Pamit.